warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin, yang mana pada saat ini masih membahas tentang yaitu keutamaan ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah sampai kepada bab yang kedua dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Mudah-mudahan kajian demi kajian dari kitab Ihya Ulumuddin ini kita akan mendapatkan banyak keberkahan ilmu. Karena bagaimanapun bahwa kitab Ihya adalah sebuah kitab yang menjadi kemudian seorang pengarangnya Al-Imam Al-Ghazali yang disebut sebagai Hujjatul Islam. Ada sebuah tesis mengatakan yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zabidi, pengarang kitab Ithaf Ustadz Al-Muttaqin. Beliau pernah mengatakan bahwa kalau Anda ingin memperoleh, mendapatkan siraman samudra cahaya-cahaya kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Anda ingin hati Anda dipenuhi dengan cahaya-cahaya al-anwar, yang mana anwar itu merupakan junudul qalbi, merupakan tentara hati yang didatangkan, yang ditempatkan oleh Allah ke dalam sanubari seorang hamba. Kalau pengen hamparan samudra cahaya itu ada di dalam hati saudara, maka ngajilah kitab karya Abu Thalib Al-Makki, yaitu Qutil Qulub fi Muamalatil Mahbub. Dan kalau Anda ingin menjadi orang yang alim, orang yang banyak sekali ilmunya, maka beliau menyarankan atau merekomendasi untuk belajar akan ilmu atau belajar kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan bahwa kita akan mengistiqomahkan ngaji kitab Ihya ini, mudah-mudahan memperoleh sebagaimana yang disampaikan oleh yaitu Al-Imam Az-Zabidi, seorang mu'alif dari kitab Ithaf Ustadz Al-Muttaqin. Untuk itu kajian ini mohon disimak dan diperhatikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsani. Adapun bab kedua, bil ilmil mahmudi, yang menjelaskan tentang ilmu yang terpuji, wal madmumi, dan ilmu yang tercela. Wa aqsamiha, dan pembagian daripada ilmil mahmud wal madmum, pembagian daripada ilmu yang terpuji dan tercela. Wa ahkamihima, dan hukum-hukum dari kedua ilmu yang terpuji dan ilmu yang tercela. Ini nanti akan dibahas tentang kajian tentang ilmu yang terpuji dan tercela serta pembagian. Wa fihi, di dalam rinciannya. Wa fihi, dan itu tetap pada babusani. Ini yang disebut dengan, kalau dalam istilah nahwu adalah khobar muqaddam, di mana pada biasanya yang namanya khobar itu pasti ada di depan, tapi ini tidak mendahului daripada mubtada, karena memang tidak memenuhi syarat mubtada, maka itu khobarnya dimuqaddamkan. Maka itu bermakna wafi dan itu. Wafi dan itu di dalam bab kedua, bayanun, adapun sebuah penjelasan. Ma huwa fardhu ainin. Nah, ini
Jadi di dalam bab kedua ini akan menjelaskan ma huwa fardhu ainin. Ma itu apa? Huwa adapun ma itu fardhu ainin, yang namanya fardhu ain. Jadi di dalam kajian bab kedua nanti ini akan didefinisikan tentang apa sih fardhu ain. Ma huwa fardhu ain. Wa ma, dan itu apa, huwa adapun ma itu fardhu kifayatin, yang namanya fardhu kifayah. Nanti juga akan didefinisikan tentang apa sih fardhu kifayah itu. Wa bayan, serta penjelasan anna mauqi al-kalami, tentang posisi ilmu kalam atau posisi ilmu teologi, wal fikih, dan ilmu fikih. Ya. Mohon maaf ini kakinya agak sakit. Min ilmi dini, termasuk daripada ilmu agama. Ila ayyi haddin, sampai batas mana? Huwa adapun mauqi. Saya ulangi, anna mauqi al-kalami, sesungguhnya objek atau posisi ilmu teologi wal fikih dan ilmu fikih itu min ilmi din, dari sebagian ilmu agama, itu ila ayyi haddin, sampai batas mana? Huwa adapun mauqi, artinya bahwa kajian tentang ilmu teologi dan ilmu kalam, ya, menjelaskan bahwa posisi ilmu teologi dan posisi ilmu fikih itu termasuk bagian daripada ilmu agama itu ila ayhatin, sampai mana batasnya? Huwa adapun mauqinya, posisinya itu sampai di mana? Wa tafdhili ilmin akhirati, dan menjelaskan wa tafdhili, dan keutamaan daripada ilmu akhirat dibandingkan dengan ilmu dunia. Ini yang nanti akan menjadi objek kajian di dalam bab kedua ini. Sekarang bayanul ilmi alladzi wa fardhu ainin. Ini tadi menjelaskan tentang apa sih itu fardhu ain. Bayanul ilmi, yaitu adapun menjelaskan ilmu, alladzi, yang itu, huwa adapun ya alladzi itu fardhu ainin, menjadi fardhu ain. Fardhu ain itu artinya bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, dibebankan hukumnya pada setiap mukallaf, setiap orang Islam, itu fardhu ain. Ketika salah satu di antara hamba, salah satu seorang muslim, salah satu muslim meninggalkan fardhu ain, maka dia dikenakan dosa. Berbeda dengan fardhu kifayah. Jadi di sini adalah menjelaskan ilmu yang menjadi daripada hukum fardhu ain. Ilmu apa yang nanti tergolong kepada ilmu yang wajib dimiliki, yang wajib dicari oleh setiap orang Islam itu. Qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fardhatun. Thalabul ilmi, adapun mencari ilmu, itu fardhatun, wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam atau atas setiap muslim. Bicara masalah ilmu, bicara masalah mencari ilmu, maka hukumnya sudah jelas bahwa setiap individu muslim itu wajib untuk mencari ilmu. Sebagaimana Nabi katakan barusan itu, thalabul ilmi fardhatun, bahwa mencari ilmu itu sebuah kewajiban atas ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Wa qala, dan bersabda aidan juga siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menyampaikan dalam hadis yang lain, utlubul ilma walau bisini, carilah ilmu, utlubu, carilah kalian semua al ilma, akan ilmu, walau bisin, sekalipun ada
ya ilmu itu di sini ada di negeri Cina. Ada di negeri Cina. Dua dalil ini yang disampaikan, yang dikemukakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini, coba perhatikan bahwa di situ ada perintah untuk pertama, perintah untuk mencari ilmu pada setiap orang Islam. Karena ini perintah, maka hukumnya pastur. Namanya perintah pasti itu menjadi hukum wajib. Pada siapa itu sudah jelas, ala kulli muslimin, pada setiap orang Islam. Intinya pertama bahwa setiap orang Islam itu wajib cari ilmu. Cari ilmu. Bahkan Nabi mengatakan walau bisin, beliau mendeskripsikan, ya, menggambarkan sampai ke negeri Cina. Nah, ta'alluqnya apa? Keterkaitannya dengan negeri Cina. Ini kalau dita'alluqkan dengan carilah ilmu, bahwa seakan-akan apa yang disampaikan oleh Nabi di dalam hadis beliau ini, beliau akan memesankan bahwa carilah ilmu apapun. Artinya bahwa kita itu diperintahkan oleh Nabi untuk mencari ilmu itu, ya, bukan hanya ilmu agama. Tentu juga ilmu yang, ya, di samping memang ilmu agama, juga ilmu dunia ini juga harus kita kuasai, harus kita cari. Sampai-sampai di dalam satu hadis yang lain, man arada dunya fa'alai bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi. Man arada dunya, barang siapa yang pengen, ya, arada dunya, pengen menguasai dunia, fa'alai, maka wajib atas man bila ilmi, dengan punya ilmu, dengan berpegang dengan ilmu. Wa man arada al akhirah, begitu juga barang siapa yang pengen hidup akhirat nanti bahagia, fa'alai bil ilmi, maka juga dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang berkeinginan kepada keduanya, ingin bahagia di dunia, selamat di akhirat, maka orang itu fa'alaihi bil ilmi. Artinya bahwa ilmu ini secara kafah menyeluruh, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat itu wajib untuk dicari. Kalau melihat keumuman hadis ini yang kemudian diperkuat oleh hadis yang lain. Karena bagaimanapun bahwa dunia ini tidak bisa lepas dari ilmu, ya, tidak bisa lepas dari ilmu dunia. Bagaimana yang namanya dunia ini bisa mapan kalau tidak dikawal dengan ilmu? Tentu harus dibekali dengan ilmu bagi orang-orang yang ingin menguasai dunia ini. Tidak bisa dengan kebodohan itu. Nah, ini satu hukum yang sudah jelas, bahwa mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, ketika dikaitkan mencari ilmu dengan tempat, walau bisin, sekalipun di negeri Cina, apa ya, pesan apa yang ingin disampaikan oleh Rasulullah di balik ini? Di balik ini bahwa mencari ilmu itu, saya kira tidak hanya ilmu agama, ya, ilmu apapun, terutama juga ilmu yang ketika masih hidup di dunia. Ilmu cara memperoleh rezeki bagaimana, ilmu cara membangun, ya, peradaban ini bagaimana, ilmu di dalam membangun infrastruktur ini bagaimana, ilmu membangun manusia, ilmu politiknya bagaimana, ilmu sosialnya, ini harus dikuasai. Dan tidak hanya itu saja, tapi juga ada kaitannya dengan ilmu perekonomian. Bagaimana, ya, perekonomian ini menjadi kuat orang Islam, bagaimana perekonomian umat Islam menjadi unggul, maka butuh ilmu. Maka itu Nabi itu mendeskripsikan sampai walau bisin kepada negeri Cina, tidak di Jazirah Arab, ya. Artinya membuktikan bahwa Nabi itu memerintahkan untuk menguasai ilmu itu tidak hanya ilmu akhirat, ilmu dunia pun harus kita kuasai. Ya. Kalau bicara Cina itu bukan sebagai azim, ya, bukan sebagai sentral daripada kajian keilmuan agama, ya, tapi
Cina itu dikenal sebagai negara yang ahli dalam hal ekonomi, perdagangan, kebudayaan, dan politik. Nah, ini artinya bahwa Nabi itu memasang cari ilmu, apapun ilmu itu, sampai ke negeri Cina. Artinya itu bisa dijadikan sebuah simbol bahwa untuk mencari ilmu itu tidak harus ilmu agama, ilmu apapun, ilmu keduniaan juga harus kita cari. Yang nomor dua, filosofi yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan di balik hadis ini, filosofinya adalah bahwa Nabi memerintahkan untuk mencari ilmu itu dimanapun Anda berada. Sekalipun sejauh, ya jauh banget loh Cina itu dulu dengan Jazirah Arab itu banyak. Jadi sampai tanpa batasan dalam hal mencari ilmu, silakan Anda mencari ilmu tanpa batas waktu dan batas teritorial. Itu seakan-akan Nabi memasarkan seperti itu. Jadi tanpa batas waktu, tanpa batas daripada teritorial tempat, dan juga bahwa Nabi memerintahkan mencari ilmu itu tidak hanya fokus kepada ilmu-ilmu agama saja, tapi ilmu yang terkait dengan perkembangan dunia ini juga harus dikuasai, harus dicari ilmunya. Itu yang seakan-akan yang ingin disampaikan Nabi dibalik dengan mendeskripsikan dengan bahasa walau bisin. Nah, nanti di sini ada perdebatan di kalangan para ulama tentang ilmu itu sendiri. Yang menjadi prioritas itu mana? Ya, maka nanti kembali kepada keumuman daripada dalil ini. Wahtalafa, dan terjadi perbedaan pendapat. Siapa an-nasu, orang-orang, fil ilmi alladzi wa fardun, fil ilmi tentang ilmu alladzi yang wa adapun alladzi itu fardun menjadi satu hukum fardu, hukum wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam. Nah, sekarang terjadi perbedaan, wastalafa, berbeda pendapat orang-orang terkait dengan ilmu yang wajib. Karena hukumnya mencari ilmu itu hukumnya talabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, maka pertanyaannya adalah ilmu apa yang wajib diprioritaskan untuk dicari lebih dulu. Di sinilah terjadi satu perbedaan pendapat yang tajam di antara para orang-orang, terutama para ulama ya, para ulama. Fatafarraqu, maka sehingga mereka terjadi perpecahan fihi terkait dengan ilmu ladzi wa fardun, ilmu yang wajib diprioritaskan bagi setiap muslim. Fatafarraqu, maka sehingga terjadi perpecahan fihi tentang ilmu yang wajib dicari oleh setiap muslim. Perbedaan atau perpecahannya itu tentang hukum itu aksaro lebih banyak, lebih aja, lebih min isrinya dari 20 apanya firqotan, firqoh kelompok. Ya. Dari dalil ini itu menimbulkan persepsi-persepsi anasir atau apa terjadi, bukan anasir, penafsiran-penafsiran. Ya, penafsiran-penafsiran. Terjadi kajian-kajian yang berbeda-beda. Ada tafsiran-tafsiran dari dalil ini tentang terkait dengan prioritas ilmu yang wajib untuk dicari lebih dulu. Maka terjadilah sampai terjadi perpecahan lebih dari 20 firqah tentang ilmu yang wajib atas setiap muslim itu. Ilmu apa itu yang perlu diprioritaskan awal, yang perlu dikaji lebih dulu, itu ilmu apa. Wala nutilu, dan tiada nutilu memperpanjang siapa kami binaqlit tafsili dengan menukil penjelasan, ya, menukil perinciannya. Dalam kajian ini Imam Ghazali kan menyebutkan sampai lebih dari 20 firqah, ya, 20 firqah untuk mensikapi terhadap ilmu yang wajib
untuk dicari pada setiap orang Islam. Terkait dengan apa ini? Terkait tidak lepas dari terkait dalil yang disampaikan Nabi, di mana dalilnya ini hampir semuanya am, masih bersifat umum, tidak ada yang ditaksis, tidak ada yang mentaksis terhadap hadis ini. Ya, coba Anda lihat, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ya. Mencari ilmu itu wajib, mencari ilmu. Terus di sini tidak ada penjelasan batasan ilmu apa. Begitu juga di dalam hadis yang satunya, utlubul ilma, carilah ilmu. Tidak ada penjelasan tentang ilmu apa. Ini yang disebut dengan istilah am. Dalil ini masih bersifat am. Ya tentu kalau di dalam kaidah usul fikih itu adalah ketika ada dalil itu am, ya diambil keumumannya saja. Ya. Wala nutilu, kata Imam Ghazali, wala nutilu, dan kami tidak memperpanjang binakli tafsil dengan menukil perinciannya dari yang 20 tadi, tidak dirinci satu persatu dalam kajian kitab Ihya ini. Walakin, akan tetapi hasiluhu, kesimpulan daripada tafsil, dari penjelasan ya, dari penjelasan 20 firqah itu tadi, untuk melihat, menganalisa terhadap ilmu yang wajib diprioritaskan, itu beliau mengambil sebuah kesimpulan, walakin hasiluhu, tetapi yang jelas kesimpulannya tentang tafsir ini bahwa anna kulla fariqin, akan sesungguhnya setiap firqah, fariqin setiap kelompok, itu nazala telah menempatkan, memposisikan al-wujuba, akan kewajiban, alal ilmi, terhadap ilmu, alladzi, yang huwa adapun alladzi bisodadihi, menurut kepentingan atau menurut tujuan daripada ilmu. Ini sudah jelas, Pak, bahwa perbedaan-perbedaan yang tajam tentang ilmu apa yang didahulukan untuk dikaji lebih dulu, untuk dicari lebih dulu, itu ternyata bisa menyimpulkan satu, tapi berbeda tetap. Ada satu kesimpulan yang menarik, bahwa seluruh ulama ini, seluruh firqah yang terbelah itu, berpecah-pecah dalam menganalisis tentang ilmu yang menjadi prioritas, ya, unggulan yang dicari oleh setiap muslim itu ada satu kesimpulan, bahwa mereka menyimpulkan, seluruh ulama firqah, seluruh ulama yang berbeda pendapat itu, bahwa mencari ilmu itu, ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Yang jelas begitu, bahwa annakulla fariqin nazala, meletakkan wajibnya, meletakkan posisi tentang wajibnya mencari ilmu. Itu satu poinnya. Lah, tentang ilmu apa yang harus diprioritaskan, di sini ya perbedaannya. Perbedaannya ada di sini. Yang diprioritaskan itu apa? Yang lebih didahulukan itu ilmu apa? Di sini yang berbeda. Dalam hal ini Imam Ghazali melihat alladzi wa bisodati, ini alladzi yang huwa adapun alladzi, maksudnya ilmu bisodati, sesuai dengan tujuannya, dengan keinginannya ilmu, ahli ilmu itu. Kalau memang orangnya lebih mengkonsentrasikan keahliannya kepada kajian ilmu teologi, maka pasti mereka akan mengatakan bahwa yang lebih dahulu untuk dicari, diprioritaskan kajian keilmuan pada setiap orang Islam itu, satu, kalau itu yang bilang, yang ngomong, yang berpendapat orang-orang ahli teolog, maka akan mengatakan ilmu kalam dulu yang dipelajari, ilmu teologi dulu. Begitu juga umpamanya orang ahli nahwu, ya, orang ahli nahwu, ya, andaikan yang dikonsentrasikan itu kajiannya orang alim itu kepada nahwu, maka dia akan memprioritaskan untuk dicari lebih dahulu ilmu itu adalah ilmu nahwu.
Maka itu di dalam kaidah ilmu nahwu kan ada annahu aula awalan ayu lama idzil kalamu tunahu ayu annahu aula awal. Annahu adapun nahwu itu aula lebih utama. Ya. Aula awalan lebih utama, aula lebih utama, awalan pada awal. Annahu aula awalan ayu lama apa ayu lama untuk diketahui. Jadi sebelum Anda belajar ilmu yang lain, katanya ahli nahwu, maka ilmu nahwu itulah yang harus diprioritaskan lebih dulu. Karena dengan melalui nahwu Anda bisa memahami Al-Qur'an, hadis, memahami teks-teks Arab seperti itu. Maka itu bahwa nanti pada endingnya perbedaan itu lebih kepada masing-masing kelompok, ya, masing-masing kelompok terhadap ilmu itu. Mana yang lebih diprioritaskan di dalam kajiannya. Kalau itu orang-orang sufi ya nanti tasawuf yang akan diprioritaskan untuk wajib dicari dulu. Ya. Hukumnya akan berbeda-beda seperti itu, cara menghukum itu. Yang menjadi fardu ain itu nanti berbeda-beda sesuai dengan konsentrasi kajiannya. Ya, orang ahli tafsir dan ahli hadis nanti pasti akan mengatakan yang lebih diprioritaskan dalam hal mencari ilmu itu harus mencari ilmunya tafsir Quran dan ilmu hadis dulu. Begitu. Bagi orang fikih begitu juga. Tidak kalah mereka akan mengatakan bahwa fikih yang perlu diprioritaskan lebih dulu sebelum belajar yang lain. Di sini perbedaan-perbedaan. Tetapi dalam hal hukum wajib mencari ilmu mereka sepakat. Faqala maka berkata atau dawuh siapa al-mutakallimuna para teolog, huwa adapun ilmu yang wajib didahulukan, yang menjadi fardu, ya, menjadi kewajiban untuk lebih didahulukan untuk dicari itu ilmu kalami, yaitu ilmu kalam, ilmu teologi. Karena apa? Karena dengan ilmu kalam yudroku akan bisa didapati, akan bisa dijumpai, akan bisa ditemukan, akan bisa dipahami apa tauhid itu sebuah ketauhidan, ilmu ketauhidan kepada Allah. Itu bisa dipahami, ya, bisa ditemui melalui kajian ilmu kalam. Wa yulamu dan bisa diketahui dengan ilmu kalam apa zatullahi, yaitu tentang zat-zat Allah subhanahu halimah suci Allah, wa sifatihi dan sifat-sifatnya Allah. Jadi kalau yang bicara itu adalah para teolog, pasti akan mengatakan bahwa ilmu yang paling wajib untuk dicari pertama kali, yang menjadi fardu ainnya itu adalah ilmu kalam, katanya para teolog. Karena dengan itu Anda akan mengenal tentang keesaan Allah, Anda akan mengenal tentang zat Allah, Anda akan mengenal akan sifat suci dan sifat-sifatnya Allah yang lain. Kalau Anda tidak bicara, tidak mengawali dengan ilmu kalam, ilmu teologi, sulit Anda akan bisa mengenal kepada keesaan Allah. Itu katanya orang-orang teolog. Nah, di sini yang berbeda. Di sini yang berbeda para ulama dalam hal konsentrasi prioritas, ya, prioritas fan ilmunya lebih kepada fan ilmunya. Ya, ini berbeda. Karena apa? Karena di sana tidak ada satupun hadis yang mentaksis terhadap keumuman dalil thalabul ilmi, mencari ilmu. Tidak ada kan dalil yang mentaksis, dan juga tidak ada yang mentaksis dalil utlubul ilma, carilah ilmu. Ya, lah ketika itu yang mentaksis itu adalah para teolog, ya, para ahli ilmu kalam, maka dia akan menyimpulkan bahwa ilmu
yang wajib, yang menjadi fardu ain untuk dicari pertama kali bagi setiap orang Islam itu adalah ilmu tentang ilmu kalam. Ketika yang bicara itu orang-orang ahli fikih, maka ilmu fikih. Begitu perbedaannya di sana. Waqala dan dawuh siapa al-fuqaha para ahli fikih. Wa adapun yang wajib, yang fardu ain untuk dicari. Pertama itu adalah ilmu fikih, adalah ilmu fikih. Alasannya karena dengan ilmu fikih tu'rafu akan bisa dikenali, bisa diketahui apa al-ibadah itu ibadah-ibadah. Orang akan bisa mengenal ibadah itu dari fikih. Oh, ini yang membedakan antara raub dengan orang wudhu. Oh, ini yang membedakan antara orang olahraga dengan orang sholat. Ya ini. Loh, kalau nggak punya fikih, nggak tahu fikih, maka dianggap sama aja. Umumnya nggak belajar ilmu fikih, melihat ada orang wudhu. Karena dia nggak belajar ilmu fikih, dianggap oh seperti itu cuma raub. Jadi wudhu itu dianggap raub. Karena apa? Dia tidak mengenal fikih. Ya akhirnya nggak sah juga ibadah. Padahal yang pertama juga yang menjadi kewajiban seorang mukallaf adalah mengerjakan kewajiban. Apa itu sholat? Berwudu dan termasuk sholat. Begitu melihat ada orang berdiri, ya ruku, sujud, dianggap orang olahraga. Padahal itu sholat. Karena apa? Beliau atau mereka itu tidak tahu ilmu fikih. Maka itu penting. Maka itu bagi fuqaha mengatakan bahwa ilmu yang wajib untuk dicari pertama kali itu ilmu fikih. Nah, karena dengan ilmu fikih itu tu'raful ibadah, bisa diketahui apa al-ibadah itu ibadah-ibadah, wal halalu dan hukum halal, wal haramu dan hukum haram. Jadi nanti bisa diketahui, oh ini kalau riba itu haram, mencuri haram, merampok haram, mencuri timbangan itu haram, tidak boleh. Oh ini halal, ya binatang ini halal. Cara menyembelih dengan cara seperti ini benar, halal. Begitu. Wama dan sesuatu yahrumu yang haram minal muamalati dari muamalah. Satu misal berdagang, ya. Bahwa yang namanya orang beli itu ya tidak boleh dirugikan. Tapi merasa dia yang lebih dahulu membeli, kan pedagang kan lebih dahulu membeli kan. Kan ya. Sedangkan pembeli yang kedua itu adalah orang yang menunggu. Jadi karena merasa yang membeli, pedagang itu akhirnya ketika dijual dengan semaunya gue, yang belinya itu 500 dijual dengan 2.500. Apa tidak haram seperti itu? Ya haram, tidak boleh seperti itu. Makanya akhirnya tahu batasan-batasan wama yahrumu ba'wama dan sesuatu yahrumu yang haram minal muamalati dari beberapa yaitu transaksi muamalah. Wama dan sesuatu yahilu yang halal. Oh ini boleh. Oh seperti ini caranya menimbang yang benar. Itu bisa diketahui dengan ilmu fikih. Wa'anau dan mereka para ulama memperhatikan, memberikan mengkonsen. Ya, konsen ya para ulama dengan fikih. Lebih memprioritaskan dengan fikih akan sesuatu yahtaju ilail ahad, di mana ilmu fikih adalah sesuatu yahtaju yang telah membutuhkan ilai kepada fikih siapa al-hadu, individu-individu, orang per orang, itu hampir semuanya mereka membutuhkan ilmu fikih. Bagi orang yang dagang butuh ilmu fikih tentang dagang. Bagi orang yang sholat maka butuh fikihnya sholat. Bagi orang yang menangani badan amil zakat maka dia butuh fikih daripada zakat, pakar. Nah, sehingga fikih itu menjadi perhatian penting untuk dikaji ya. Wa anau bihi mayahtaju ilaihil karena itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Dunal waqa'in nadirati, bukan peristiwa yang langka. Wa qala dan dawuh siapa al-mufassiruna, para
ahli tafsir. Wal muhaddisuna dan para ahli hadis, huwa adapun ilmu yang wajib didahulukan untuk dicari bagi setiap muslim adalah ilmu kitabi was sunnati, yaitu ilmu kitab. Ilmu kitab itu ilmu tentang Al-Qur'an, ilmunya Al-Qur'an. Cara baca Quran, cara mengetahui makna Al-Qur'an, cara memahami Al-Qur'an, cara melihat tafsir Al-Qur'an, sejarah Al-Qur'an, sumber-sumber sebagai sumber dalil Al-Qur'an, sumber hukum Al-Qur'an, wasunnati, dan mempelajari ilmu hadis. Itu bagi orang-orang ahli tafsir dan ahli hadis akan mengatakan bahwa ilmu yang harus dicari pertama kali, yang menjadi fardu ain bagi setiap muslim, itu adalah ilmu Quran dan ilmu hadis. Karena apa? Karena bima, dengan melalui keduanya, ilmu kitab dan sunnah, itu ya tawassalu, bisa mengantarkan apa bima, ya, apa kedua ilmu kitab dan sunnah, mengantarkan ilal ulumi, untuk menuju kepada kajian ilmu-ilmu kuliah secara keseluruhan daripada ilmu. Karena dengan menguasai ilmu Al-Quran, menguasai ilmu hadis, maka itu akan mengantarkan untuk memperoleh ilmu-ilmu secara kafah, secara komprehensif dari seluruh ilmu yang ada di dunia. Nah, ini karangan mufassir itu dan karangan ahli hadis, mereka akan mengatakan pendapatnya itu bahwa yang wajib, yang lebih diprioritaskan bagi setiap orang muslim terhadap ilmu itu adalah ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Katanya ahli Quran, ahli tafsir dan ahli hadis. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali, bahwa mereka itu nanti alal ilmil ladzi huwa bisadadihi yasin. Jadi lebih kepada kemana arah yang akan dibidik oleh orang-orang yang mengahli masing-masing fan ilmu itu. Kalau yang ahli tafsir pasti akan mengarahkan bahwa ilmu tafsir yang paling hebat. Bagi orang yang kajiannya kepada hadis, maka hadislah yang paling wajib untuk diprioritaskan, untuk diketahui, untuk dicari oleh setiap orang Islam. Ya, karena di sana tidak ada batas. Nabi mengatakan tidak ada yang mentaksis terhadap keumuman lafaz dalam hadis itu. Tolabul ilmi, ilmu apa itu? Utlubul ilma, carilah ilmu apa itu, tidak ada. Akhirnya ulama masing-masing itu akan menafsiri menurut keahliannya masing-masing dan kecintaan masing-masing terhadap kajian keilmuannya. Begitu juga waqala dawu siapa al-mutasawwifatu, orang-orang ahli tasawuf. Al-muradu, adapun yang dimaksudkan bihi dengan fardun, dengan kewajiban mencari ilmu yang harus diprioritaskan oleh setiap muslim itu, ya hadal ilmu, ya ilmu ini katanya orang ahli tasawuf, ya ilmu tasawuf ini. Faqala, maka berkata siapa ba'dhum, sebagian ulama tasawuf, huwa adapun tasawuf, ya itu ilmul abdi bihalihi wa maqamihi minallahi azza wa jalla. Begini loh, makanya saya itu mengatakan bahwa ilmu yang harus dicari dan harus didahulukan oleh setiap muslim itu ilmu tasawuf, karena ilmu tasawuf wa ilmul abdi, yaitu pengetahuan seorang hamba bihalihi, akan keberadaan kondisi spiritualnya, wa maqamihi, dan makomnya seorang hamba minallahi azza wa jalla, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biar hamba itu untuk mengetahui kehambaan dirinya, akan posisinya, akan makomnya di hadapan Allah. Kalau nggak begitu, nggak paham makhluk itu. Nggak paham kalau dia itu hamba. Jadi nanti kalau diajari yang didahulukan itu ilmu fikih, nggak paham bahwa dia itu sebenarnya. Ketika diajarkan yang didahulukan ilmu kalam, dia masih
Ya belajarnya hanya mentauhidkan Allah, tapi sementara dirinya belum diposisikan sebagai hamba. Maka yang lebih diprioritaskan katanya ya ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf adalah ilmu abdi untuk mengetahui penghambaan, untuk mengetahui seorang hamba bihali akan kondisinya hamba, wa maqamihi dan makomnya hamba minallah azza wa jalla. Dengan mempelajari ilmu tasawuf maka seseorang itu mengerti, ya, mengerti akan posisinya dan makomnya di hadapan Allah, bahwa dia adalah seorang hamba, mengerti tentang hamba dirinya, mengerti ilmu abdi, ya, mengerti seorang hamba bihali, mengertinya seorang hamba akan posisinya, akan keadaannya, wa maqamihi dan posisinya, ngerti. Oh, dirinya itu hamba. Dirinya itu bukan Tuhan. Dirinya itu hamba yang harus melayani Allah. Hamba yang terus menjalani perintah. Jadi tahu posisinya. Posisinya tahu. Akhirnya nggak sombong, nggak muncul takabur, akhirnya ikhlas. Itu tasawuf. Walaupun nanti pintar tafsir tapi nggak tahu dirinya itu apa. Itu katanya orang tasawuf. Wa qala ba'dhum, wa qala dan berkata siapa ba'dhum sebagian mereka orang sufi juga mengatakan dua. Adapun ilmu yang wajib untuk dicari oleh seorang muslim atau bagi setiap muslim itu al ilmu bil ikhlas. Ilmu tentang ikhlas. Ini penting. Makanya di dalam satu hadis an-nasu kullum halka illal alimun, ya. Wal alimuna kullum halka illal amilun. Wal amiluna kulluhum halka illal muflisun. Nah, ini penting. Bahwa setiap orang yang berilmu itu an-nasu kulluhum halka, ya. Manusia secara keseluruhan illal alimun, kecuali orang-orang yang alim, ya. Terus kemudian wal alimun halka, orang yang alim juga akan rusak, illal amilun, pinter alim tapi tidak melakukan, tidak mengamalkan ilmunya juga akan hancur, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna kullum halka, begitu juga orang yang beramal dari ilmunya itu juga rusak, illal muflisun, kecuali orang yang ikhlas. Maka itu ikhlas ini menjadi ilmu yang diprioritaskan untuk dikaji lebih dahulu, menjadi fardu ain pada setiap orang Islam, kata sebagian ulama. Jadi huwa adapun yang wajib untuk dicari, ya, untuk dicari oleh setiap orang Islam adalah ilmu tentang ikhlas. Wa afatin nufusi, dan tentang penyakit-penyakit jiwa. Apa yang menjadikan penyakit hati itu, ya, itu seperti hasud, ya, iri dan dengki, itu harus tahu. Takabur, ya. Kalau tidak ngerti ilmunya ini, ya nanti tekor loh ibadah, walaupun sampai sujud sampai hitam apa jidatnya. Tapi kalau hati saudara itu selalu hasud, selalu marah terus, ya, tidak pernah ikhlas, apa artinya itu? Hilang. Maka harus mengerti juga. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya ibadah zahir, tapi batin juga harus diibadahkan. Tidak hanya sujud dengan jidat kita, tapi hati juga harus disujudkan. Maka harus mengetahui, ya, harus tahu, harus mengenal tentang apa penyakit-penyakit hati. Wa tamyize lamatil maliki, serta bisa membedakan bisikan para malaikat min lamati syaitoni, dari bisikan setan. Ini harus bisa membedakan, oh ini bisikan setan, ciri-cirinya seperti ini, oh ini malaikat. Kalau saya bergegas ketika adzan, saya cepat, oh berarti ini bisikan apa? Bisikan malaikat. Oh, kalau ditarik, disuruh tidur, disuruh malas-malas, kalau sudah saatnya waktu sholat tiba, oh berarti ini bisikan setan. Jadi akan diberikan kepekaan seperti. Nah, itu ilmunya ilmu ikhlas, harus diutamakan itu. Waqala ba'dhum, waqala dan berkata ba'dhum sebagian ulama tasawuf,
Huwa adapun yang wajib untuk dicari dari ilmu, ya, yang wajib dicari ilmu itu bagi setiap muslim adalah ilmu batin, yaitu ilmu batin. Wadzalika adapun ilmu batin itu wajib apa ilmu batin ala aqwamin terhadap masyarakat maksusina yang telah diistimewakan. Adapun aqwam maksusin itu ahlu dzalika, orang-orang yang ahli pada ilmu batin itu. Jadi ilmu batin ini wajib didahulukan katanya kelompoknya ahli ilmu batin. Karena dari ilmu batin itulah nanti orang-orang itu akan mendapatkan keistimewaan. Wasarafu, dan mereka sebagian para ulama itu mereka telah mengarahkan al-lafdho terhadap lafaz hadis tadi an umumihi, dari keumumannya hadis atau keumumannya lafaz. Wasarafu, dan telah mengarahkan ya boleh. Sorof itu bisa bermakna distorsi, telah menyelewengkan sesuai dengan kepentingan begitu loh sorof itu. Jadi telah diselewengkan, tapi bukan diselewengkan salah ini. Telah diselewengkan untuk dibuat dasar ijtihad. Wasorofu, dan telah mengarahkan siapa ba'dhum sebagian ulama ya bil lafzi al-lafdhu akan lafadznya hadis ini an umumi dari keumumannya hadis. Jadi akan diarahkan lafadz hadis ini akan ditahkis akan keumuman lafadz hadis ini sesuai dengan kepentingan dan konsentrasi fan keilmuan daripada ulama itu sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah. Wa qala Abu Thalib Al-Makki. Sementara Abu Thalib Al-Makki berkata, ini nanti yang saya katakan bahwa Abu Thalib Al-Makki itu adalah seorang ulama sufi yang mengikuti mazhab Maliki. Ya, beliau disebut Al-Makki karena memang besar. Sampai sepuh itu beliau hidup di Mekah. Dan beliau punya kitab yang sudah saya sampaikan tadi yang sangat fenomenal, ya sangat menjadi opusnya, kitab spektakulernya adalah kitab Qutil Qulub fi Muamalatil Mahbub. Ya. Qutil Qulub fi Muamalatil Mahbub. Itu sudah sangat masyhur ini. Beliau mengatakan begini, huwa adapun kewajiban ilmu yang harus dimiliki pertama kali oleh seorang muslim adalah itu ilmu bima tentang sesuatu yatadhammanahu yang telah mereduksi, yang telah memuat akan al hadisu hadis alladzi yang fihi di dalam hadis mabanil islami, adapun bangunan-bangunan daripada ajaran Islam. Beda lagi dengan Abu Thalib Al-Makki. Beliau ketika mengarahkan terhadap keumuman lafaz hadis Rasulullah SAW dengan bunyi hadis tolabul ilmi, mencari ilmu, faridotun ala kulli muslimin, itu dengan utlubul ilma, disuruh mencari ilmu, itu kemudian beliau arahkan kepada ilmu yang sudah dikumpulkan ya di dalam hadis tentang bangunan Islam. Wa huwa adapun hadis ya ilmu yatadhammanul hadis ya itu qauluhu dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, ini bunya telah dibangun apa Islam ala khamsin, atas 5 pondasi. Syahadatin, pertama adalah syahadat Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, ila akhir hadis, sampai akhirnya hadis. Akhirnya hadis itu sampai mengatakan yaitu kelanjutannya wa iqam mas-sholati wa itaz zakati wal hajja was shaum ramadan. 5 kan? Ya, rukun rukun Islam itu yang dimaksudkan. Ya. Itu katanya Abu Thalib Al-Makki.
Ilmu yang harus diprioritaskan untuk dicari pertama kali, ya pondasi Islam itu, rukun Islam itu, katanya Abu Thalib Al-Makki sebagaimana ada di dalam hadis Rasulullah SAW. Li'annal wajibah ini. Li'annal wajibah, karena sesungguhnya yang wajib ya ini, itu hadhil khamsu, ya 5 ini, katanya Abu Thalib Al-Makki. Wajib, maka wajib amal ilmu mengetahui, karena yang wajib ya 5 ini sudah dijelaskan di dalam hadisnya Nabi. 5 ini, maka wajib, maka wajib apa al ilmu mengetahui bikaifiyatil amali, akan metode atau cara mengamalkan fiha di dalam kaifiyatul amal, ya, bagaimana cara mengamalkan fiha di dalam kaifiyatul amal, wa bi kaifiyatil wujubi, dan bagaimana ya caranya mengamalkan wajib itu bagaimana. Nah, ini itu harus tahu misalnya, ya. Jadi yang wajib ya ilmu 5 ini, ya ilmu 5 ini yang wajib. Cuma fayajibul ilmu, maka wajib mengetahui cara mengamalkannya. Cara mengamalkannya pada poin yang pertama, syahadat bagaimana. Ya, itu waladhi yang bagi, maka ini waladhi yang bagi, maka adapun yang bagi semestinya ayuk to'ah, untuk ditempuh dengan alladhi, siapa al-muhassilu, orang yang berhasil, wala yastariba, dan tiada ragu fihi, pada al-muhassil itu sesuatu sanad guru yang akan kami terangkan akan. Artinya semestinya yang harus ditempuh ya, agar berhasil dan tidak lagi ragu, ya, itu adalah sesuatu yang akan saya jelaskan ini. Kalau ingin berhasil, yang harus ditempuh agar berhasil itu adalah apa? Sesuatu penjelasan berikut ini. Wa adapun ma sayat kuruhu, bahwa annal ilma, bahwa sesungguhnya ilmu, kama qaddamnahu, kama sebagaimana qaddamna telah lalu, kama qaddamna sebagaimana telah lalu, siapa kami, telah lalu kami jelaskan, gitu loh. Akan mafi khutbatil kitabi, di dalam khutbah kita yang qasimu terbagi, ya, di dalam kajian fi khutbatil kitab itu ila ilmi muamalatin, kepada ilmu muamalah, wa ilmi mukasyafatin, dan ilmu mukasyafah. Di khutbah dulu, ya, bagaimana telah kami kemukakan, ya, kama qaddamnau, saya ulangi lagi, wa adapun yang akan kita jelaskan, bahwa annal ilma, sesungguhnya ilmu, kama sebagaimana qaddamnau telah kami kemukakan, wa akan ma fi khutbatil kitab, ya, di dalam khutbahnya kitab yang lalu, maksudnya yang qasimu terbagi ila ilmi muamalatin, kepada ilmu muamalah, wa ilmi mukasyafatin, dan ilmu mukasyafah. Walaisal muradu, tiada yang dimaksudkan bihadal ilmi, dengan ini ilmu, illa ilmal muamalati, kecuali ilmu muamalah. Bahwa tidak ada yang dimaksud dengan ilmu yang akan dibahas di sini, ya, kecuali ilmu muamalah. Wal muamalatu, adapun muamalah, allati yang kullifa, dibebankan, siapa al abdu, seorang hamba, al aqilu, yang berakal, al balighu, yang balik, al amala, akan melakukan. Biar dengan muamalah itu salah satu, ada 3. Jadi yang dibebankan pada hamba yang berakal untuk dilakukan, untuk dijalankan sebagai muamalah, itu 3. Pertama, i'tiqad, wa fi'lun, dan melakukan perintah tentunya, wa tarkun, dan meninggalkan. Faida balagha, apabila sudah sampai balik, siapa rajulu, seorang lelaki, al-aqilu, yang berakal, sampai baliknya itu bil ihtilami, ditandai dengan mimpi, awisini, atau karena usia.
Dhahwatan naharin, yaitu pada saat tampak siang. Tampak siang itu artinya di atas duha. Apabila ada seorang laki-laki ya sampai balik, baliknya itu karena mungkin mimpi atau sudah umur pas pada saat naik waktu duha, artinya belum tergelincir matahari, belum waktu zuhur datang, kok orang itu sudah sampai masa balik, masalah masa tutup, maka apa yang harus dicari lebih dahulu untuk sebagai kewajiban mencari ilmu. Wa awal wajibin, maka adapun awal dari kewajiban alaihi atas rajul yang balik tadi itu ta'allum kalimat syahadati, yaitu belajar dua kalimat syahadat. Wa fahmi makna huma, dan memahami terhadap makna kalimat syahadah dua. Ini kewajiban pertama. Itu menjadi fardu ain. Menjadi gak usah cari ilmu yang lain, gak usah cari ilmunya haji, gak usah cari ilmunya sholat dulu, gak usah cari ilmunya wudhu dulu. Yang pertama, ketika belum waktu sholatnya belum datang, maka pertama yang wajib adalah sebelum waktu zuhur datang dan dia sudah masuk masa balik, maka wajib yang pertama terkait dengan ilmu adalah mencari ilmu atau belajar tentang kalimat syahadat dan memaknai dan memahami terhadap kedua. Paham saja, paham itu ngerti maksudnya, senajan nggak bisa ngartikan. Ada orang kan ya, jadi namanya syahadat nggak bisa ngartikan, nggak apa-apa, yang penting paham bahwa itu adalah sebuah kesaksian kepada Allah dan kesaksian kepada Rasulullah. Itu yang dimaksudkan paham. Cukup dengan cara seperti itu. Itu tuntutan fardu ainnya di awal orang mencapai usia balik. Tidak belajar ilmu sholat ya, tidak belajar ilmu wudhu belum. Nanti ada waktunya. Itu nanti yang disebut dengan istilah awarid ya, di situ. Disebut dengan awarid itu di sana. Ya. Wa adapun dua kalimat syahadah itu qaulul la ilaha illallah, yaitu ucapan la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah. Muhammadun, adapun kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah sebagai utusan Allah. Walai saya jibu alaih ini. Jadi cukup belajar membaca kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Cukup itu, serta mengerti, bukan menerjemahkan, bukan paham apa yang dimaksud dengan syahadat. Tidak harus menerjemahkan. Jadi fardu ainnya itu adalah belajar mengucapkan dua kalimat syahadat dan paham apa yang dimaksudkan dengan kalimat syahadat. Tidak usah memahami makna, tidak wajib itu. Walaisa, dan tiada wajib alaihi atas orang yang baru balik tadi. Apa? Ayyah sulah, untuk bisa kasfa dzalika, mengungkap, membuka dzalika akan kalimat syahadat linafsihi, untuk dirinya orang tadi. Jadi nggak perlu bin nadhari dengan mengangan-angan, bin nadhari dengan dilihat, dikaji, dianalisa, nggak perlu. Sudah nggak perlu, nggak punya kewajiban, tidak fardu ain di sana untuk menganalisa terhadap kalimat syahadat. Wal bahsi, dan membahas, mencari ini hurufnya syahadat ini termasuk kategori apa ini dalam kajian nahwu. Nggak penting itu. Ya, wa tahrir wal bahsi wa tahriril adillati, serta meneliti dalil-dalilnya, apa sih dalilnya tentang syahadat. Nggak penting itu, nggak usah. Bal yakfihi, akan tetapi yakfihi cukup bagi rojul tadi apa isot jika membenarkan, cukup membenarkan bihi dengan makna maknanya begini, wayak takidahu, dan
cukup meyakini akan maknahuma, ya, maknahuma kalimat syahadat, dua kalimat syahadat jasman dengan cara mantap, min ghairi ikhtilaji raibin, tanpa adanya perubahan untuk ragu, wattirori nafsi, dan bingung, galau dirinya atau jiwanya, ya. Jadi cukup begitu, cukup membenarkan, cukup meyakini secara mantap, nggak usah ragu sudah. Wadzalika, adapun dengan cara mantap, dengan cara membenarkan dan meyakini itu qad yahsulu, ya, qad yahsulu kadang-kadang bisa berhasil bimujarradit taklidi, dengan hanya taklid saja. Itu bisa dengan taklid saja, ya, dengan iktikad, dengan meyakini itu aja cukup, itu akan berhasil. Qad yahsulu, kadang-kadang akan bisa berhasil bimujarradit taklidi, dengan ya hanya taklid. Bimujarradit taklid itu hanya taklid, ikut sajalah, yang penting bisa percaya. Wasimai, dan mendengarkan min ghairi basin, tanpa harus membahas, meneliti, wala burhanin, dan tidak perlu mencari dalil-dalil, ya, tentang kalimat syahadat, sudah cukup gitu saja. Sekalipun Anda itu cukup dengan ikut saja, cukup mendengarkan, tapi itu kan yang penting sudah ada keyakinan. Kalau orang sudah yakin, itu kan nggak butuh bukti kan. Kalau sudah percaya kan nggak perlu orang percaya kok masih cari bukti, ya. Maka percaya itu penting. Cukup seperti itu saja. Jadi yang wajib pertama kali untuk diketahui, untuk dicari ilmunya, pada saat orang itu sudah dibebani hukum wajib oleh Allah, maka cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat dan memahami maksudnya syahadat. Itu aja. Nggak perlu harus mengetahui nahwunya, terus tafsirnya, terus asbabul wurudnya, nggak perlu itu. Dan nggak perlu, cukup itu aja. Yang wajib fardu ainnya cukup itu ada. Jadi belajar mengucapkan kalimat syahadat dan paham apa yang dimaksudkan dengan syahadat. Idza iktafa, apabila sudah menganggap cukup siapa Rasulullah SAW, Kanjeng Rasul SAW, min azlafil arabi, dari sekelompok kasar, orang-orang kasar dari orang Arab, ya orang-orang bodoh lah. Itu Rasulullah telah mencukupkan dengan cara seperti itu, ya, dengan cara seperti itu. Ketika dia harus mencari ilmu, untuk menguasai ilmu, dicukupkan dengan cara seperti itu. Yang terkait dengan orang yang bersyahadat tadi, Nabi cukup seperti itu. Ditasdiki, yang penting meyakini, ditasdiki, wal ikrari, dan mengakui, min ghairi ta'allumid dalilin, tanpa belajar dalil, sudah cukup seperti itu. Itu Nabi seperti itu, menganggap cukup, ya, buat Nabi terhadap orang-orang bodoh itu, ya, cukup dia membenarkan, ya, cukup dia meyakini, mengakui, min ghairi ta'allumid dalil, tanpa harus belajar dalilnya, ini bagaimana, ini bagian, nggak bisa. Kalau orangnya memang awam, cukup dengan itu. Faida fa'ala dzalika, faida fa'ala, apabila fa'ala melakukan, siapa orang yang tadi baru melaksanakan hukum sebagai mukallaf, dzalika, faida fa'ala, apabila melakukan dzalika, akan ta'allamu syahadatain, apabila telah melakukan belajar dua kalimat syahadah, faqad ada, maka sungguh telah memenuhi atau melaksanakan wajibal waktu, kewajiban pada waktu itu. Ya sudah, wajib pada waktu itu, yaitu fardu ainnya pada waktu itu. Wa kana al-ilmu alladhi wa fardu ainin alai fil waqti ta'allumul kalimataini wa fahmihima. Wa kana, dan ada apa ilmu alladhi, yang huwa adapun alladhi itu fardu ainin, yaitu fardu ain alaihi, atas seseorang, atas rajul, fil waqti pada waktu itu ta'allumul kalimataini, belajar dua kalimat syahadat wa fahmihima, dan memahami terhadap kedua kalimat syahadat. Bahwa ilmu yang menjadi fardu ain, ya, atas seorang rajul pada waktu itu, pada waktu dia
masuk waktu balik, ya cukup ta'allumul kalimata ini, belajar 2 kalimat tadi, 2 kalimat syahadat dan memahami dari keduanya. Walaisa dan tiada yalzamahu wajib hu kepada si rajul yang baru balik tadi apa amrun perintah. Tidak ada ketetapan perintah waro'a dzalik waro'a hadza di balik ini fil waktu pada waktu itu. Sudah tidak ada. Tidak ada perintah di balik itu semua. Tidak ada perintah di belakang. Ya cukup itu aja. Apa sih sebagai reasoningnya, dalilnya? Bidalil, dengan dalil, dengan dasar bahwa annahu sesungguhnya seseorang ini lau mata andaikan mati siapa rajul tadi akibat zalika bersamaan zalika akibat zalika bersamaan waktu itu belajar 2 kalimat syahadat. Andaikan mati bersamaan pada saat dia belajar kalimat syahadat maka mati seseorang tadi itu mutian dalam keadaan taat lillahi pada Allah azza wa jalla ghairu asin lahu, tidak termasuk orang yang maksiat lahu pada Allah. Nah, itu jelas kan? Jadi dengan cara itu sudah cukup, ya. Tidak ada kewajiban di balik itu. Baca Quran belum, sholat belum, wudu belum, apalagi haji, puasa juga belum. Waktu itu masih belum waktunya, waktu zuhur juga belum. Ya, otomatis tidak wajib untuk apa? Wudu. Ya, baru nanti kalau sudah masuk itu yang nanti disebut dengan awarid. Awarid itu. Nah, wa innama yajibu wa yurdzalika bi awaridho. Ini nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Mudah-mudahan kajian malam ini menjadi kajian yang istimewa dan kita akan selalu dibuka dan akan diberikan banyak keilmuan ilmu yang banyak sehingga bisa juga diamalkan jika ada banyak ilmu dan tidak menjadi sombong pada diri kita. Dan alhamdulillah sampai kita akhiri ini siratul mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi